Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan tentang perkembangan peradaban Islam pada masa kejayaan. Yang pertama, periodisasi sejarah Islam. Pada periode ini dibagi menjadi 3 periode. Yang pertama yaitu periode klasik. Pada periode ini terbagi menjadi 2 fase, yaitu fase ekspansi dan fase disintegrasi. Fase ekspansi ini mulai terlihat kemajuan yang dimana wilayah kekuasaan Islam semakin meluas. Ilmu pengetahuan dan arsitektur berkembang pesat, serta munculnya sejumlah ulama besar. Periode ini berlangsung dari tahun 650 sampai 1000 Masehi. Sedangkan pada masa disintegrasi, keutuhan umat Islam di bidang politik mulai terpecah. Periode ini berlangsung dari tahun 1000 sampai 1250 Masehi. Periode ini berakhir setelah Baghdad dirampas oleh bangsa Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan pada tahun 1258 Masehi. Yang kedua, periode pertengahan. Pada periode ini terbagi menjadi 2 fase, yaitu fase kemunduran yang berlangsung dari tahun 1250 sampai 1500 Masehi dan fase 3 Kesultanan Besar yang berlangsung dari tahun 1500 sampai 1800 Masehi. 3 Kesultanan Besar yang dimaksud yaitu Kesultanan Turki Utsmani, Kesultanan Safawi, dan Kesultanan Mughal yang menjadi fase kebangkitan kembali umat Islam. Pada masa ini, bangsa Eropa telah mengenal ilmu pengetahuan dan sains setelah belajar dari para ilmuwan Muslim. Yang ketiga, periode modern. Periode ini terjadi sejak tahun 1800 Masehi hingga sekarang. Kaum muslimin mulai berusaha bangkit untuk membangun peradaban Islam yang lebih modern, yang bertujuan untuk memajukan kembali masa kejayaan Islam. Yang selanjutnya, masa kejayaan Islam yang terjadi sekitar tahun 650 sampai 1250 Masehi. Pada periode ini terdapat 2 kerajaan besar, yaitu Daulah Umayyah dan Daulah Abbasiyah. Yang pertama, perkembangan Islam pada masa Daulah Umayyah. Daulah Umayyah didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Letaknya di Suriah kota Damaskus dan berdiri selama 90 tahun, yaitu dari tahun 661 sampai 750 Masehi. Daulah Umayyah mencapai masa keemasan ketika dipimpin oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz, yaitu seorang khalifah terbaik. Salah satu gaya kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz yaitu menjadi khalifah yang adil, jujur, bijaksana, dan sederhana. Usaha yang dilakukan pada masa Umar bin Abdul Aziz, yang pertama mempererat ukhuwah Islamiyah, yang kedua mengembangkan ilmu pengetahuan, yang ketiga memajukan bidang ekonomi, dan yang keempat menertibkan aparat pemerintahan. Yang kedua, perkembangan Islam pada masa Daulah Abbasiyah. Daulah Abbasiyah didirikan oleh Abdullah As-Saffah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas. Berdiri selama 5 abad, yaitu dari tahun 750 sampai 1258 Masehi. Daulah Abbasiyah mencapai puncak kemasan pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid, yaitu dari tahun 786 sampai 809 Masehi, dan putranya Al-Ma'un, yaitu dari tahun 813 sampai 833 Masehi, yang merupakan puncak kegemilangan pemerintahan Abbasiyah atau zaman paling gemilang dalam sejarah Islam. Kebijakan yang dilakukan oleh Khalifah Harun ar-Rasyid, yang pertama membangun infrastruktur secara pesat, yang kedua memajukan bidang ilmu pengetahuan dan seni,
Yang ketiga, memajukan bidang ekonomi dan sosial. Dan yang terakhir, memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya, tokoh-tokoh pada masa kejayaan Islam. Yang pertama, Ibnu Sina. Nama lengkap dari Ibnu Sina yaitu Abu Ali Al-Husain Ibnu Abdullah Ibnu Sina, yang dilahirkan di desa Afshana, Persia pada tahun 980 Masehi. Di dunia barat, Ibnu Sina dikenal dengan nama Avicenna. Beliau seorang filsuf, ilmuwan, dokter, dan penulis yang produktif. Yang selanjutnya, Al-Khawarizmi. Al-Khawarizmi ini memiliki nama lengkap Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi, lahir di Khawarizma, Uzbekistan pada tahun 750 Masehi. Beliau merupakan ilmuwan muslim yang berkontribusi besar di bidang matematika, geografi, dan astronomi. Yang selanjutnya, Ibnu Rushd. Ibnu Rushd memiliki nama lengkap yaitu Abu Al-Walid Muhammad Ibnu Rushd, atau dikenal sebagai Averroes, yang lahir di Cordoba, Spanyol pada tahun 520 Masehi. Ibnu Rushd merupakan ilmuwan kelahiran Andalusia yang memiliki pengetahuan ensiklopedia. Yang selanjutnya, Al-Kindi. Nama lengkap dari Al-Kindi yaitu Yakub bin Ishaq Al-Kindi. Beliau dilahirkan di Kufah tahun 805 Masehi dan wafat di Baghdad pada tahun 873 Masehi. Al-Kindi termasuk cendekiawan muslim yang produktif. Yang selanjutnya, Al-Farabi. Al-Farabi adalah tokoh ilmuwan pada masa kejayaan Islam. Nama lengkapnya itu Abu Nazar Muhammad Ibnu Terkan Ibnu Uzlaq Al-Farabi. Beliau dilahirkan di Farabi, Tanzania pada tahun 872 Masehi dan wafat di Damsyik pada tahun 950 Masehi. Yang selanjutnya, Al-Biruni. Nama lengkap dari Al-Biruni yaitu Abu Raihan Al-Biruni. Beliau seorang matematikawan, astronom, fisikawan, sarjana, penulis ensiklopedia, filsuf, pengembara, sejarawan, ahli farmasi, dan guru. Yang selanjutnya, Jabir Ibnu Hayyan. Jabir Ibnu Hayyan ini merupakan ilmuwan muslim besar yang dilahirkan di kota peradaban Islam klasik atau Kufah, yaitu di Irak. Di barat beliau dikenal sebagai Ibnu Geber. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.